Hai, halo netizen, kembali lagi bersama channel SMP Telkom Jakarta. Dan kali ini bersama aku, Queen Satana Diva, tapi kalian semua bisa panggil aku Caya. Dan aku dari Teknologi Informasi, dan FYI, aku maba loh. Langsung aja, kali ini aku pengen sharing-sharing tentang materi yang menurut aku bener-bener menarik banget. Karena menurut aku ya, sebagai maba, ini bener-bener sangat dibutuhkan dan sangat bisa menjadi acuannya. As you know, kadang kita itu suka kesusahan kan untuk mencari fokus dalam belajar kita. Nah, maka kali ini aku pengen sharing-sharing dan ngasih tahu tips dan apa aja sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan fokus dalam belajar. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Kalau untuk meningkatkan fokus dalam belajar itu ada beberapa strategi yang mungkin bisa kalian terapkan nantinya. Oke, kita masuk ke poin-poin yang tadi. Pertama banget, ciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif. Itu tuh sangat-sangat bener-bener salah satu poin utamanya banget. Mungkin kalian bisa mulai dari pilih tempat yang tenang dan bebas dari gangguan. Contohnya seperti di kamar kalian sendiri, atau di perpustakaan, atau juga bisa di kafe-kafe yang bener-bener cozy dan bebas dari gangguan. Dan juga pastikan pencahayaan yang cukup dan kursi yang nyaman, karena ini mungkin juga jadi salah satu faktor kita belajar dengan nyaman. Tolong banget ini, jauhkan gadget yang tidak diperlukan, atau kalian bisa juga menggunakan mode DND, karena ini menjadi salah satu faktor juga bikin kita tuh fokusnya ke distract gitu loh guys. Kayak misalnya aja kita belajar tapi HP kita di samping kita, dan kita ngelihat itu kayak notif dari handphone kita, pasti kita langsung kayak, oh my god, gue pengen ngebalas ini cepet-cepet gitu loh. Jadi kan dari sana aja fokus belajar kita jadi ke distract, dan itu bener-bener ngeganggu banget. Bayangkan kalau ada beribu-ribu pesan yang harus kalian balas satu persatu, dan nantinya belajar kalian juga bakal bukan jadi prioritas kalian lagi gitu loh. Jadi tolong diusahakan itu sangat-sangat dijauhkan, kan karena kita tadi kan tujuan utamanya adalah fokus dalam belajar. Oke, lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu gunakan teknik belajar yang efektif. Nah, di sini kita ada beberapa teknik belajar. Nah, seperti teknik Pomodoro teknik, yaitu belajar selama 25 menit sampai 50 menit. Lalu kalian juga bisa istirahat 5-10 menit. Nah, mungkin ini adalah salah satu teknik belajar yang sangat-sangat efektif. Kita fokus di sini dulu, lalu nanti kita bisa istirahat 5-10 menit gitu loh. Lalu juga ada yang namanya teknik active recall. Nah, ini tuh teknik yang menguji diri sendiri dengan pertanyaan setelah belajar. Kalian abis belajar, lalu kalian tanyain lagi nih, apa sih tadi yang udah kalian pelajarin? Misalnya kayak, ini tadi apa sih? Ini tadi apa sih? Nah, jadi itu kayak mengulang lagi apa yang telah kalian pelajari, dan itu pasti bakal keinget banget sih di otak. Dan ada juga teknik mind mapping. Nah, itu tuh gunakan diagram untuk menggabungkan konsep-konsep. Di sini kita bisa gunakan untuk ngestruktur pembelajaran kita nanti apa-apa aja sih gitu. Nah, lalu ada poin yang ketiga, yaitu tetapkan tujuan yang jelas. Di sini bisa dimulai dari membuat daftar tugas harian atau mingguan. Mungkin kalian bisa menggunakan notes di HP, atau juga bisa menggunakan di buku diary kalian untuk menulis daftar-daftar tugas apa aja sih yang bakal kalian lakukan nantinya gitu. Biar nanti tuh nggak ketumpuk gitu loh guys. Tuh. Nah, atau juga bisa pecahkan materi besar menjadi bagian yang kecil untuk mudah dipahami gitu. Biasanya nggak, untuk materi yang berat-berat kita tuh kadang susah-kesusahan, ini gimana sih caranya, ini gimana sih. Nah, jadi kita mungkin bisa mencari teknik untuk memecahkan bagian-bagian besar itu menjadi kecil agar mudah dipahami gitu loh. Nah, lalu juga ada fokus satu tugas dalam satu waktu dan hindari multitasking. Nah, bisa dilakukan kayak kalian tuh mungkin hari ini satu tugas, hari besok tugas beda lagi. Karena kalau kalian langsung numpuk gitu guys, itu bikin kalian stres. Sumpah, kayak kalian berasa dikejar-kejar deadline. Jadi sebisa mungkin kayak bikin skala prioritas gitu loh guys. Jadi nggak ngebikin semuanya itu kepepet dan kayak dikejar-kejar banget. Jadi usahakan itu satu hari satu tugas aja, biar kalian juga gak terlalu keburu-buru gitu. Oke, lalu masuk ke poin yang keempat, yaitu jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini tuh guys sebenarnya yang bener-bener sangat dibutuhkan gitu loh. Mungkin kalian bisa mulai dari tidur yang cukup, minimal 7-9 jam per malam. Itu tuh jangan begadang. Kalian itu suka banget ya begadang, kadang tuh sampai scroll TikTok sampai tengah malam. Gue saranin jangan sih. Dan juga kalian bisa mengonsumsi makanan yang sehat, hindari gula berlebih dan junk food. Nah, itu guys, gue saranin tuh makan tuh yang sehat-sehat aja deh, jangan yang aneh-aneh gitu loh. Kalian juga bisa rutin berolahraga untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Olahraga itu juga ngebikin kita jadi sehat gitu loh, maupun mental fisik juga bikin sehat.
Nah, lalu juga bisa praktikkan meditasi atau pernapasan dalam untuk mengurangi stres. Karena tuh ya, as you know, kalau Gen Z itu mudah banget yang namanya stres. Dikit-dikit, aduh gue stres banget, aduh gue pusing banget, tugas gue numpuk gitu. Makanya itu tadi dipraktekkan ya guys ya. Lalu kita masuk ke poin yang kelima, yaitu kurangi gangguan. Nah, mungkin bisa kalian gunakan aplikasi pemblokir situs yang mengganggu, misalnya seperti Forest atau juga Stay Focus. Nah, itu kegunaannya untuk menghindari situs-situs web yang tidak diinginkan gitu loh guys. Kalian belajar bisa dengan tenang gitu loh. Dan juga matikan notifikasi media sosial saat belajar. Itu gunakan mode DND karena itu sangat-sangat bisa bikin fokus kalian terpecah. Ke distract tuh mudah banget guys gitu loh. Jika kalian belajar dengan musik, gue saranin pilihlah instrumen atau white noise gitu. Itu bisa ngebikin feels belajar kalian itu jadi adem, tenang gitu loh. Tapi itu sih sebenarnya sesuai selera musik masing-masing sih. Kalau kalian nyamannya di situ ya udah gitu loh, nggak apa-apa selagi nggak mengganggu fokus belajar kalian. Oke, mungkin ini udah di penghujung video sharing-sharing yang bakal aku sampaikan hari ini. Dan kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu 6 motivasi diri. Nah, di sini kalian bisa mengingatkan diri tentang tujuan jangka panjang kamu, kayak kamu nantinya pengen ngapain aja gitu. Jangan lupa banget nih, hadiahi diri sendiri setelah menyelesaikan tugas yang sulit. Karena ya sebenarnya guys, kita tuh sangat butuh yang namanya self reward. Karena kayak abis itu kalian pasti bakal jadi semangat lagi dan juga mengingatkan gimana sih perjuangan kalian tadi gitu loh. Yang paling penting banget bagi aku yaitu temukan metode belajar yang paling menyenangkan bagi kamu. Kalau kalian udah nemuin metode pembelajaran yang tepat dan menyenangkan, itu tuh nggak ngebikin belajar menjadi sulit guys, karena kayak kalian udah ngebawainya tuh dengan happy gitu loh. Kalau kalian udah menggunakan metode yang tepat, insya Allah itu bener-bener bisa menjadi efektif dan menyenangkan gitu loh. Oke guys, mungkin itu aja video sharing-sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat. Emang gak banyak, tapi semoga bisa kalian lakukan dan menjadi acuan kalian nanti gimana caranya pengen belajar menjadi fokus gitu. Mungkin aku pengen terima kasih juga karena udah nonton video aku sampai akhir. Mungkin aku juga masih banyak salah-salah kata juga di sini. Mau aku belibet ya maaf lah guys, namanya juga manusia berarti boy. Juga mungkin kalian bisa bantu subscribe dan like video ini gitu loh, karena nanti pasti bakal banyak lagi video-video dari channel SMB Telkom Jakarta tentang edukasi atau cerita-cerita menarik lainnya. So, mungkin itu aja. Dadah, kapan-kapan lagi.